Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 880-883. Kakek. Ketiganya tercengang. Rong Changsheng menatap ketiga orang itu. Tianlin telah diculik, tetapi masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Tianlin, saya tahu Anda tidak dapat menerima nada ini, dan Anda ingin kembali ke orang lain untuk menyelesaikan rekening. Tapi kamu harus menyingkirkan ide ini. Orang di balik penculikanmu adalah Wu Shen. Kamu tidak bisa memprovokasi dia. Apa? Rong Tianlin terkejut, dewa bela diri. Bagaimana mungkin dia? Apakah orang itu berada di bawah tangan Wu Shen? Rong Tianlin mau tidak mau melompat keluar dari pikirannya. Rong Tiande dan Rong Tiangang saling memandang dan tiba-tiba mengerti mengapa Rong Changsheng ingin mereka melepaskan Rong Xinlian, dan mengapa Rong Tianlin menghilang sebelumnya. Saya khawatir itu pertukaran sandera. Jangan membodohi dirimu sendiri. Ada baiknya kamu mengetahuinya sendiri. Sangat tidak mungkin untuk mempublikasikannya ke dunia luar, jika tidak maka akan membawa bencana bagi keluarga Rong. Rong Changsheng mengingatkan kita dengan suara yang dalam. Rong Tiande tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakek, apakah ini serius? Bencana kepunahan. Keluarga Rong adalah keluarga surgawi. Tidak ada yang bisa mengancam kita kecuali keluarga situ, bukan? Rong Tiangang tidak mengerti. Menurutnya kata-kata Rong Changsheng terlalu mengkhawatirkan. Kepolosan Rong Changsheng memelototi mereka. Situasi di ibu kota berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Apakah menurut Anda keluarga Tianzihao sekuat emas dan stabil seperti Gunung Tai? Tiongkok begitu besar, harimau berjongkok, naga tersembunyi, dapat mengancam keluarga Rong. Hanya saja mereka tidak mengganggu keluarga Rong. Ini. Keduanya tercengang. Beri aku latihan yang baik, dan jangan katakan apapun lagi. Ada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara Rong Changsheng. Rong Tianlin cemas, bahwa aku diculik masalah, jadi lupakan. Dia tidak setuju. Mengapa dia harus membiarkannya begitu saja? Dia ingin kemakmuran maju dan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Rong Changsheng menyapu dengan dingin, lupakan apa yang baru saja saya katakan. Biarkan Anda berhenti membicarakannya. Dari awal sampai akhir, bukan kebodohan Anda sendiri yang membuat masalah di mana-mana. Kata-kata ini, Rong Tianlinton menundukkan kepalanya. Sebenarnya, dialah yang membuat masalah. Jika dia tidak dibodohi oleh Ruan Qingqing dan tertarik oleh Jericho Lee, tidak akan terjadi apa-apa nanti. Ya. Ketiganya menyerah, bahkan Rong Tianlin yang paling memberontak pun hanya bisa memilih untuk menyerah. Mereka tidak punya pilihan, akibat dari perlawanan yang dipaksakan adalah kemarahan, kemakmuran, dan pelepasan hukum keluarga. Seperti dugaan Jericho Lee sebelumnya, Rong Tianlin kembali mengeluh dan gagal menemukan seseorang untuk membalas dendam. Rong Changsheng tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga ingin menyelesaikan masalah ini dan memberinya perintah. Sebelum permusuhan keluarga dan pribadi, kemakmuran jelas memilih keluarga. Meskipun Rong Tianlin adalah cucu kesayangan Rong Changsheng, dibandingkan dengan seluruh keluarga, cucu kesayangannya kurang penting. Rong Changsheng pergi ke ruang kerja, menutup pintu, perintah rahasia, orang kepercayaan muncul di ruang kerja. Bagaimana penyelidikannya? Tuanku, salah satu dari orang yang Anda curigai itu benar-benar mencurigakan. Hatiku berbisik, mengendalikan desibel suaraku. Mata Rong Changsheng tertuju, katakan. Setelah memikirkan kata-katanya, dia menjawab dengan suara yang dalam, Rong Hai, setelah melacaknya, saya menemukan bahwa dia meninggalkan ibu kota setiap 3 bulan atas nama perjalanan bisnis. Tujuan pastinya tidak pasti, tetapi salah satu yang baru-baru ini perjalanan kebetulan melewati klub Xianglan. Klub Xianglan. Ada lebih banyak klub di ibu kota. Mungkin dia hanya meminta orang untuk membicarakan berbagai hal. Rong Changsheng tentu saja tidak meragukan Rong Hai hanya pada saat ini. Dia tidak bisa berbuat salah pada orang lain. Tuan tua, Anda tidak mengetahui sesuatu, orang kepercayaan saya menjelaskan dengan cepat. Melalui penyelidikan rahasia, saya mengetahui bahwa Rong Hai telah pergi ke klub Xianglan 4 bulan lalu. Malam itu, seorang pria bernama An Liu datang ke klub Xianglan. Awalnya, saya tidak yakin apakah An Liu ini adalah keluarga An, dan kartu identitasnya yang digunakan An Liu untuk mendaftar di klub mungkin adalah kartu identitas palsu. Aku akan mencari An Liu. Aku yakin itu benar. Kartu identitasnya tidak palsu. Dia benar-benar keluarga An. Kalau begitu, Rong Hai ini benar-benar berkolusi dengan An Jia. Ada cahaya dingin di mata kemakmuran. Seharusnya ada kemungkinan besar.
Ketika saya mengetahui bahwa Rong Hai pergi ke klub Xianglan, dia selalu membawa tas kerja, dan dia terlihat sangat waspada. Kemungkinan besar itu adalah informasi tentang keluarga Rong. Dan An Liu, saya menemukan lebih dari sekali, Rong Hai di setiap tempat, malam itu atau keesokan harinya, dia akan muncul di tempat yang sama. Jelas, Rong Hai akan mengirimkan informasi ke An Liu. Mendengar ini, wajah Rong Changsheng semakin jelek. Anjing yang pemberani. Beraninya kamu berkolusi dengan orang luar. Sekarang dia secara pribadi mengirim orang kepercayaannya untuk menyelidiki hasilnya, biarkan dia benar-benar percaya bahwa keluarga Rong benar-benar memiliki hantu, dan hantu itu mungkin lebih dari satu. Tuan tua, apa yang harus kita lakukan padanya? Tangkap saja dia dan eksekusi dia. Tanyanya dengan berbisik. Tidak. Rong Changsheng langsung melambaikan tangannya, jika kita menangkap orang saja, kita pasti akan menakuti mereka. Sekarang kita hanya menyelidiki kelompok pertama dari target yang dicurigai, dan kita telah menemukan orang dalam. Entah ada berapa orang dalam. Jika Anda bisa, jika kamu tidak bisa menghilangkan akarnya, kamu sebaiknya bertahan seperti ini, agar tidak menakuti ular itu. Tidak ada cara untuk melanjutkan penyelidikan. Begitu musuh waspada, hampir mustahil bagi mereka untuk menyelidikinya. Lagi, dan mereka pasti akan secara sadar menahan dan melindungi diri mereka sendiri. Diam. Orang kepercayaanku mengenalinya. Jari-jari Rong Changsheng mengetuk meja, memukul ke atas dan ke bawah secara ritmis. Sesaat kemudian, suaranya yang pelan terdengar di ruang kerjanya, tidak disarankan untuk diam atau segera menangkap orang. Yang pertama akan membiarkan mereka menyusup lebih jauh ke dalam keluarga Rong. Bahkan jika kita memikirkan tindakan pencegahan, saya khawatir kita tidak akan mampu. Untuk kembali karena infiltrasi yang serius. Menangkap orang secara langsung akan membuat orang takut. Saya pikir hanya ada satu cara, yaitu memindahkan orang. Ditransfer. Hatiku linglung. Rong Changsheng menjelaskan dengan dingin, Rong Hai ini adalah manajer yang bertanggung jawab atas sebuah perusahaan cabang. Posisinya tidak terlalu tinggi, tetapi rendah. Mudah untuk diabaikan, yang memberinya peluang. Jadi cara yang benar adalah dengan meminggirkannya. Sedikit dan mengudarakan status dan kekuatannya. Dengan cara ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan informasi dan menetap. Kita juga dapat mengambil kesempatan untuk mengamati reaksi pihak lain dan mencari tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki dan berapa banyak orang yang telah mereka beli. Bab 881. Hatiku tiba-tiba sadar, dan mataku terkejut. Orang tua itu akan menggunakan dia sebagai pemandu untuk menangkap ikan besar. Ya, masalah ini sangat penting. Saya tidak percaya untuk menyerahkannya kepada orang lain untuk memeriksanya, tetapi jika hanya Anda yang memeriksanya, Anda tidak akan memiliki keterampilan. Bahkan jika kami melakukannya, saya khawatir kami bisa, jangan mencari tahu semua orang dalam. Lebih baik membuat rencana daripada melakukannya. Rong Changsheng berencana membiarkan orang kepercayaannya terus menyelidiki, tetapi pada saat yang sama, dia menggunakan Rong Hai dan yang lainnya untuk memikat orang dalam lainnya agar muncul. Hal ini mengharuskan orang kepercayaan untuk melakukan survei terhadap lingkaran sosial Rong Hai. Tentu saja, betapapun cermatnya penyelidikan, akan selalu ada kelalaian. Jika sebuah keluarga bisa menyusup ke keluarga Rong seperti ini, pasti ada hantu yang tersembunyi dalam-dalam dan tidak bisa ditemukan sama sekali. Jadi itu cara terbaik untuk melakukannya. Begitu, orang kepercayaan itu mengangguk. Anda terus memeriksa kumpulan target mencurigakan berikutnya, dan ingatlah bahwa Anda tidak dapat menakut-nakuti ular itu, dan jangan meninggalkan jejak apapun. Sekali terekspos, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi Anda. Rong Changsheng mengingatkan kita dengan suara yang dalam. Hati saya jernih, saya mengerti, saya akan berhati-hati. Dia telah bekerja untuk Rong Changsheng selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia sangat jelas tentang risikonya. Prinsip aktingnya adalah selalu menyelesaikan tugas sejauh mungkin sambil mempertahankan nyawanya sendiri. Di bawah jurang dan lembah, tidak ada batasnya. Wow. Angin bertiup ke seluruh lembah, dan suaranya tidak dapat diungkapkan dan aneh, seperti tangisan anak kecil yang membuat orang menggigil. Sasa. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan berguguran, angin musim gugur seperti gunting, memotong cabang dan daun tanpa batas, kayu berjatuhan siau-siau. Bang! Tiba-tiba, di dalam lembah, terdengar suara menderu, disusul aliran udara yang berpusat di sekitar lembah. Dedaunan bergemerisik keras, dan burung-burung hutan beterbangan. Melihat jauh ke dalam lembah, aliran udara di lembah tersebut agak tidak biasa. Semuanya mengalir menurut hukum yang aneh. Jika diperhatikan dengan seksama, ternyata terbentuk pusaran dengan lembah sebagai pusatnya. Aura langit dan bumi yang tak terbatas menyatu menuju kedalaman tebing. Mengaum.
Jauh di dalam lembah, terdengar suara lolongan panjang dan bahagia. Bersenandung. Jalur lari aura langit dan bumi tiba-tiba terganggu dan tersebar di langit dan bumi. Hahaha. Ya, akhirnya. Akhirnya aku menjadi paranormal. Jauh di dalam hutan lembah tebing, sesosok tubuh tertawa terbahak-bahak, tak terkendali dan penuh rasa puas diri. Selamat, Tuan. Selamat kepada guru karena telah menerobos alam spiritual dan bangga pada dunia. Mereka berkata dengan penuh semangat sambil melihat sosok di udara, penuh hormat dan iri. Ini adalah level tinggi yang tidak akan pernah mereka capai. Aku akhirnya berhasil menembus Lingxi. Tidak sia-sia aku tutup mulut akhir-akhir ini. Li Wenyan menghela napas panjang, terlihat lebih santai dari sebelumnya. Perhatikan baik-baik, tubuhnya melayang di udara, tidak ada apapun di kakinya. Penerbangan YUKONG. Inilah salah satu ciri alam spiritual. Setelah mendapatkan informasi yang diberikan Jericho Lee kepadanya, Li Wenyan merasakan urgensi yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjadi seorang guru spiritual, dia tidak akan pernah bisa menghindari bahaya tersembunyi dari Jiuxuanmen. Sekarang, dia telah benar-benar menjadi ahli Lingxi, dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yan Luo. Jiuxuanmen hampir tidak lagi mengancamnya. Bahkan jika ada master yang lebih baik dari Lingxi di Jiuxuanmen, mereka pasti bisa memasuki Tiongkok dengan mudah. Selamat, Tuan. Beberapa pria bersemangat. Li Wenyan perlahan mengangkat satu jari, dan jantungnya bergerak. Di kakinya, sebuah batu dengan berat lebih dari 10 jin terbang dari tanah. Pergi. Sambil minum sedikit, Li Wenyan melambaikan tangannya, dan batu-batu itu terbang langsung ke dalam hutan. Batu yang kelihatannya biasa saja, dengan lembut menabrak pohon, hanya terdengar bunyi klik yang keras, pohon itu langsung patah, dan batunya pecah. Batu, membeku di udara, detik berikutnya tampaknya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya, untuk menghancurkan pepohonan di hutan. Klik, klik. Pohon dan semak yang tak terhitung jumlahnya, seperti potongan tahu yang rapuh, dicabik-cabik dan dicekik menjadi bubuk dalam sekejap. Hujan batu yang mengerikan mengamuk, menghancurkan segalanya. Bum-bum. Momentum yang mengejutkan, sehingga kehadiran beberapa tangan semua tercengang, jantung badai. Ini adalah kekuatan dari guru spiritual. Tuhan tahu cara mengendalikan sesuatu. Sangat menakutkan sehingga orang tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri untuk mengendalikan benda asing dan menyerang mereka sebagai senjata. Bagus sekali. Li Wenyan melihat pemandangan itu dan menunjukkan senyum puas. Dia hanya menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan segala sesuatunya sesuka hati. Meskipun penggunaannya masih sangat dangkal dan sederhana, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan 1000 jin batu besar, kekuatan gerakan ini sangat luar biasa, jauh lebih kuat daripada kemampuannya di tingkat guru surgawi. Dia berada di bawah kendali Yama lebih dari sekali dan menderita karena hilangnya pengetahuan ilahi dan kendali atas segala sesuatu. Jika bukan karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dia pasti sudah lama mati di tangan Yama. Sekarang aku telah menjadi seorang guru spiritual, Yama tidak bisa lagi menanganiku sesantai dulu. Ketika dia memikirkan keluhan yang dia derita di masa lalu, dia bahagia sekarang. Suatu hari, dia akan pergi ke Yama dan mencari tahu akun baru dan lama bersama-sama. Tuan, maukah Anda memberitahu saya beritanya sekarang? Salah satu pria itu bertanya. Li Wenyan menyatukan auranya dan mendarat perlahan. Dia melangkah maju dan berkata, kamu memberitahu Jericho Lee berita bahwa aku berhasil menembus guru surgawi, tetapi jangan mengumumkannya kepada publik. Sekarang tidak ada seorang pun kecuali kamu yang tahu bahwa aku berhasil menembus guru spiritual. Lain kali kita bertarung dengan Yama, kita bisa mengejutkannya. Ya, Tuan, kami tahu. Selain itu, hancurkan beberapa benteng asli kita yang tidak perlu dan evakuasi orang-orang kita. Di masa depan, tidak perlu bersembunyi. Sekarang dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dan tidak takut pada Yama. Dia bisa berjalan di ibu kota dengan integritas. Yang paling penting adalah dia telah menguasai sebagian besar detail Jiuxuanmen, dan dia tidak perlu lagi mengatur orang untuk menyelidiki Jiuxuanmen. Secara alami, orang harus mundur untuk memastikan keamanan. Tentu saja, dia tidak berniat menarik semua orang. Dia baru saja menarik sebagian besar dari mereka, meninggalkan beberapa benteng utama dan terus menyelidiki Jiuxuanmen untuk menangani keadaan darurat. Ya Tuan. Mereka semua menerima perintah. Li Wenyan menengadah ke langit dengan senyum tipis di bibirnya. Era pemburu mengejar mangsanya telah berlalu. Sekarang tidak jelas siapa pemburu dan siapa mangsanya. Yama, lain kali kita bertemu lagi, inilah saat kematianmu. Petik 2. Situasinya telah terbalik. Ketika Jericho Lee menerima kabar bahwa Li Wenyan telah menembus Lingxi, dia merasa lega dan tidak bisa menahan senyum.
Aku sudah lama menunggu kabar ini, ayah, dan aku tahu ayah tidak akan mengecewakanku. Bab 882. Terobosan Li Wenyan di Lingxi berarti rencana Jericho Li telah mencapai langkah penting lainnya. Sekarang dia bisa percaya diri dan berani mempersiapkan rumah. Saya yakin dalam beberapa hari, keluarga mereka akan benar-benar bisa bersatu kembali. Dia datang ke perusahaan Rende dan berencana mencari tahu tentang persiapan yang dilakukan Cheng Hai. Kebetulan Zhu Ting keluar dari perusahaan. Jericho Li, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, terjadi sesuatu, kata Jericho Li sambil tersenyum. Jarang melihatmu datang ke perusahaan. Hemingway juga ada di sini. Zhu Ting berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Lu Junyi dan Jia Zhengliang? Keduanya tidak ada di sini. Mereka masih bersekolah, tapi terakhir kali mereka mendapat bagian yang begitu besar, mereka masih memiliki perasaan impian. Mereka berencana untuk datang ke perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian mengambil alih perusahaan. Baiklah, Jericho Li mengangguk. Dia tidak salah mengira beberapa orang. Mereka tidak melupakan diri mereka sendiri karena mendapat begitu banyak saham di perusahaan tersebut. Tapi pilihlah untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu, lalu ambil alih perusahaan, mantap. Kudengar kamu akan membeli rumah baru-baru ini. Zhu Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Li Lengleng, bagaimana kamu tahu? Saya pikir saya sibuk sepanjang waktu, dan ada beberapa orang besar yang datang, sering membicarakan masalah rumah. Saya yakin mereka tidak membelinya sendiri, tetapi Anda membelinya. Bagus. Dia menebak 7.788 secara langsung. Jericho Li tidak menyangkalnya, mengangguk, hampir, saya benar-benar ingin membeli rumah, dan persyaratannya banyak, perlu diatur dengan cermat. Ya. Zhu Ting memikirkannya, aku tahu kamu ingin membeli rumah, jadi aku membaca buku alamatnya 2 hari yang lalu. Aku ingat teman sekelasku sepertinya adalah penjual real estate. Dia tahu segalanya tentang bangunan tempat tinggal di Beijing. Saya memintanya untuk Anda. Ada wisma yang berkembang dengan baik di seberang Sungai Hijau. Lokasinya bagus dan besar. Anda tidak perlu uang. Saya pikir itu cocok untuk Anda. Oh, Sungai Hijau. Saya ingat letaknya tidak terlalu jauh dari perusahaan, bukan? Jericho Li samar-samar ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Beijing, dia berkeliling perusahaan beberapa kali dan mendapat kesan tentang perusahaan di dekatnya. Kudengar banyak orang ingin merampok wisma di sana, tapi tidak bisa. Menurutku kamu bisa, kata Zhu Ting sambil tersenyum. Baiklah, aku akan datang dan melihatnya nanti. Jika Anda benar-benar memberitahu Zhu Ting bahwa lingkungannya bagus, lokasinya bagus, dan rumahnya besar, pasti menarik untuk dilihat. Yang ingin dibeli Jericho Li adalah rumah seperti itu. Setelah masuk perusahaan, saya datang ke kantor Cheng Hai. Li Sao. Cheng Hai tertegun dan bergegas menemuinya. Bagaimana dengan persiapannya? Li Sao, segala macam bahan, dokumen, dana dan beberapa perabot serta perlengkapan yang diperlukan untuk prosedur pembelian rumah telah disortir dan pada dasarnya siap. Tapi kita harus memutuskan rumah mana yang akan dibeli sebelum kita dapat memutuskan tindak lanjutnya. Mulai bekerja. Cheng Hai dengan cepat menjelaskan, dalam hal rumah, kami telah memilih 3 tempat untuk dipilih berdasarkan permintaan Li Sao dan informasi yang dikirim oleh Nona Fu. Cheng Hai berbalik dari meja, menemukan informasi dan menyerahkannya. Li Sao, ini informasi dari 3 rumah. Coba lihat. Jericho Li melihat informasi tersebut dan melihat bahwa salah satu dari 3 rumah itu adalah rumah di samping Sungai Hijau yang baru saja dikatakan Zhu Tinggang. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke Sungai Hijau terlebih dahulu, baiklah. Li Sao, benarkah sekarang? Tanda tanya petik 2. Jericho Li merasa rumah sebesar itu harus dilindungi undang-undang. Ya, rumah Sungai Hijau. Setahu saya banyak orang yang ingin membelinya, tapi tidak semua orang bisa membelinya. Tidak apa-apa. Kamu bisa membuat janji dulu. Kamu bisa pergi setelah kamu mengaturnya. Jericho Li tidak ingin melakukan apapun. Baiklah. Setelah kembali dari perusahaan, Jericho Li datang ke Hotel Sengshi. Jericho Li sudah kembali. Begitu Rong Xinlian melihat putranya, dia segera membuka pintu untuk menyambutnya. Bu, biar ku beritahu, aku berencana membeli rumah di Beijing, dan ibu serta ayah akan menetap di Beijing di masa depan, kata Jericho Li langsung pada intinya. Rong Xinlian tertegun, menetap di ibu kota. Apakah ini baik-baik saja? Tidak ada yang tidak pantas. Keluarga Rong juga ada di Beijing, tetapi Anda tidak perlu melihat wajah keluarga Rong mulai sekarang. Jericho Li berkata sambil tersenyum. Pada suatu waktu, keluarga Rong adalah raksasa yang tidak dapat dijangkau olehnya, tetapi saat ini, keluarga Rong hanyalah rumput di bawah kakinya. Wajah Rong Xinlian sedikit rumit dan mendesah lembut. Bu.
Mereka telah mengurungmu selama 20 tahun, dan mereka telah membuatmu dan ayahmu sangat menderita. Mereka tidak kenal ampun. Mengapa kamu sedih? Jericho Lee tidak berdaya. Ibu tidak sedih. Dia hanya takut dia tidak akan melihat ke atas dan ke bawah di masa depan. Dia hanya takut dia tidak akan melihat ke atas dan ke bawah di masa depan. Ada beberapa hal yang sederhana, tapi tidak bisa dihindari. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir, Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Rumah yang kita beli jauh dari keluarga Rong. Dan sekarang berbeda dari masa lalu, sekarang bukan keluarga pendek Rong kita, tapi keluarga Rong tidak mampu membayar kami. Keluarga Rong ingin berkunjung, tetapi saya tidak akan mengizinkan mereka. Nak, kamu berbicara omong kosong. Tahukah kamu status keluarga Rong? Rong Xinlian hanya berpikir bahwa putranya sedang membual. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, Bu, ini hanya keluarga Tian Zihao. Gai Zhouyu dibunuh olehku. Keluarga Tian Zihao hanyalah sesuatu yang bisa aku selesaikan dengan tamparan. Rong Xinlian tertegun, apakah kamu bercanda lagi? Jericho Lee tidak berdaya. Rong Xinlian telah dikurung selama 20 tahun. Dia tidak mengetahui perubahan dunia luar, dia juga tidak mengetahui identitasnya yang lain. Dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Setelah memikirkannya, dia berkata, Bu, kamu akan mengangkat dadamu menjadi seorang pria di masa depan. Ayah akan kembali dalam beberapa hari. Mendengar putranya berkata bahwa Li Wenyan akan segera kembali, wajah Rong Xinlian terlihat sedikit bahagia. Tentu saja benar. Beraninya aku membodohi ibuku. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, kalau kita membuat janji di sana, kita akan pergi melihat rumah. Jangan khawatir tentang uang. Aku punya banyak uang. Sekarang kamu sudah mengambil keputusan, tentu saja ibu mendukungmu. Rong Xinlian memandang putranya dengan gembira. Dia melihat bayangan suaminya dari putranya. Di penghujung hari yang sibuk, Suan Chaiwei pulang dengan tubuh lelah dan berbaring di tempat tidur. Saya sangat lelah. Berbaring, dia tidak mau bergerak. Kapan hari seperti itu? Alas Suan Chaiwei menghela nafas sambil melihat ruangan yang ramai dan sempit itu. Setelah lulus kuliah, dia bergabung dengan perusahaan real estate sebagai penjual real estate. Awalnya, saya pikir akan mudah bagi perusahaan real estate untuk menghasilkan uang ketika mereka masih menjadi perusahaan penjualan, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa menghasilkan uang ketika saya benar-benar bekerja adalah omong kosong. Bab 883. Seperti dia, kefasihan bicaranya kurang bagus, penampilannya tidak terlalu menonjol, tidak ada keahlian, pokoknya sesekali dijual rumah, hanya bisa hidup dengan gaji pokok yang sedikit. Suan Chaiwei juga ingin mengubah situasi ini, tetapi dia tahu betul bahwa dengan kondisinya, ada baiknya mempertahankan pekerjaannya saat ini. Saya khawatir saya akan mati kelaparan jika saya berganti pekerjaan, jadi saya hanya bisa memikirkannya. Betapapun sulitnya, kita harus tetap melakukannya. Dia masih tergabung dalam grup WeChat siswa sekolah menengah. Terkadang ketika dia melihat lingkaran pertemanan beberapa siswa dalam kelompok dan menikmati kehidupan bahagia mereka, dia merasa rendah diri dan iri. Dia sangat berharap bisa sama dengan mereka. Sayangnya, saya hanya bisa memikirkannya. Menjatuhkan. Saat pesan-pesan berbunyi di WeChat, Suan Chaiwei menutupi kepalanya. Dia sedikit mengantuk. Ketika dia mendengar pesan itu, dia merasa sangat kesal. Menjatuhkan. Tetes demi tetes. Berita itu terus terngiang-ngiang satu demi satu. Siapa? Kirim pesan sekarang juga. Suan Chaiwei mengambil ponselnya dan menyalakannya dengan bingung. Chaiwei, kamu pulang kerja. Apakah kamu beristirahat? Aku punya kabar baik untukmu. Lihat jawabannya. Suan Chaiwei mengerutkan kening dan mengusap matanya. Kabar baiknya apa? Dia menanyakan begitu banyak pertanyaan kemarin lusa, tapi dia tetap belum membeli rumah. Mau tak mau dia ingin mematikan antar muka obrolan. Dia ragu-ragu begitu dia meletakkan jarinya di atasnya. Kebiasaan profesionalnya, sehingga dia tidak memilih mematikan antar muka obrolan. Untuk penjualan real estate, keluarga dan teman manapun dapat menjadi pelanggannya. Sekalipun orang lain tidak membeli rumah saat ini, bukan berarti mereka tidak akan membeli rumah seumur hidup. Mungkin 7 bibi dan 8 bibi orang lain akan membeli rumah. Jika hubungan menjadi kaku, mereka akan langsung memotong uangnya. Setelah memikirkannya, Suan Chaiwei menjawab dengan sabar, saya baru saja pulang kerja. Ada apa? Yah, bukankah aku sudah berkonsultasi denganmu tentang membeli rumah beberapa hari yang lalu? Apakah kamu punya uang untuk membelinya? Suan Chaiwei berkata setengah bercanda. Su Ting pada akhirnya memasang ekspresi aneh. Sejujurnya, dia benar-benar punya uang untuk dibeli. Setelah dia mendapat saham dari Lu Shaowu, kekayaannya setidaknya 2 miliar yuan sekarang.
Tentu saja, dia punya uang untuk membeli rumah. Tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Sebelumnya, dia masih miskin. Jika dia mengatakan bahwa dia punya miliaran, orang lain hanya akan memperlakukannya sebagai omong kosong, jadi setelah memikirkannya, dia menjawab sambil tersenyum, apakah menurutmu aku terlihat seperti punya uang? Jangan menyanjungku. Kamu tidak melihatnya seperti orang kaya, desahnya. Saya tidak mampu membeli Wisma, tapi saya bisa memperkenalkan Wisma yang mampu saya beli. Aku bertanya padanya hari ini. Dia hanya ingin membeli rumah. Saya pikir Anda kebetulan bekerja di perusahaan real estate di sebelah Sungai Hijau, jadi saya akan memperkenalkan Anda. Awalnya lesu, bahkan sangat kesal Suan Chaiwei melihat jawaban ini, tiba-tiba tersadar. Apakah kamu serius? Dia tidak percaya bahwa rumah-rumah di seberang Sungai Hijau sangat populer karena lokasinya yang bagus dan lingkungannya bagus, tetapi relatif sulit dijual karena harganya yang mahal. Kenapa kamu bohong padaku? Pria itu adalah temanku, dia benar-benar orang kaya. Saya kira dia harus membuat janji ke kantor penjualan hari ini. Su Ting berkata sambil tersenyum. Suan Chaiwei baru saja akan menjawab ketika ponselnya berdering. Dia segera menghubunginya. Halo. Manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Besok sore, seorang tamu datang ke area Green River Villa untuk melihat rumahnya. Saya belum kembali dari perjalanan bisnis, jadi saya bertanya pada Xiao Wang. Mereka tidak bebas. Anda bisa ajak orang melihat rumahnya besok. Baiklah. Terima kasih, manajer Suan Chaiwei sangat terkejut. Dia belum menjual rumah selama beberapa bulan. Jika dia dapat mempromosikan bisnis ini, itu akan menjadi hari keberuntungan. Dia bisa mau tidak mau memikirkan apa yang dikatakan Su Ting barusan. Dia ingin membuat janji untuk melihat rumah itu. Apakah itu teman Su Ting? Sepertinya begitu. Dia senang dia tidak bersikap konyol sekarang, dan dia tidak bisa bosan dengan kerabat dan teman-temannya. Mungkin dia akan memperkenalkan teman-temannya dan menjadi sumber turis. Su Ting, apa yang kamu katakan itu benar. Baru saja manajer menelepon saya. Ada tamu yang akan melihat rumah di kawasan perumahan Elfjiang besok. Itu harusnya temanmu. Ini sangat bagus. Saya ingat untuk memperlakukan Anda dengan baik saat itu. Bisnisnya benar-benar sudah selesai, dan keuntungan Anda hanya sedikit. Dia tidak buruk dalam hal uang. Jangan membuat masalah dengannya. Dia tidak mudah mendapat masalah. Orang yang membuat masalah dengannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kebaikan, Su Ting mengingatkan Suan Chaiwei, tetapi dia terkejut, apakah itu begitu buruk? Selama kamu tidak memprovokasi dia, dia mudah diajak bicara. Tapi jika Anda menyinggung perasaannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dengan cara ini, sudah sangat terlambat. Saya masih harus mandi. Saya akan terus berlatih di perusahaan besok. Suan Chaiwei tercengang, apa yang kamu katakan? Apakah Anda bekerja untuk perusahaan? Ya, ada apa? Tidakkah aku mendengar bahwa persyaratan rekrutmen di perusahaan Rende sangat ketat? Kebanyakan mahasiswa pasca sarjana tidak bisa masuk. Bukankah kamu baru saja menyelesaikan sekolah menengah? Singkatnya, biarkan kamu masuk ke perusahaan. Suan Chaiwei membuka mulutnya lebar-lebar dan dikejutkan oleh temannya. Tidak, aku akan menemuimu lain kali. Oh, ketika urusannya selesai, ingatlah untuk mengucapkan selamat tinggal. Suasana hati Suan Chaiwei sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Kata-kata Su Ting telah memberinya pengaruh yang cukup besar. Dia ingat beberapa waktu lalu, Su Ting sama dengannya. Dia bekerja sebagai pemandu belanja dan penjual real estate. Semuanya adalah pekerjaan yang tidak stabil. Akibatnya, hanya beberapa hari kemudian, Su Ting memasuki Rende perusahaan yang sulit dimasuki orang lain. Dia mendengar bahwa perawatan di perusahaan Rende sangat baik, tidak hanya 5 asuransi dan 1 dana, tetapi juga jaminan sosial. Siapapun yang bekerja sebagai satpam memiliki gaji 20.000 yuan. Tentu saja, ini juga karena kinerja perusahaan yang sangat panas, produknya populer di seluruh negeri, agar bisa kaya raya, memberi karyawan gaji yang tinggi. Karena itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mau memasuki perusahaan. Kali ini, Su Ting segera meninggalkannya. Suan Chaiwei sedang dalam suasana hati yang rumit. Kenapa dia tidak bisa bertemu dengan orang yang begitu mulia? Su Ting bilang selama kita bisa membuat kesepakatan ini, keuntungannya tidak bisa dihindarikan. Aku akan mengajaknya melihat rumah besok. Jika aku bisa berteman dengannya, aku yakin aku bisa mengikutinya. Chaiwei tiba-tiba menjadi sangat bahagia dan merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengubah hidupnya. Sore berikutnya, Jericho Lee meminta Cheng Hai pergi ke Hotel Sengshi. Tuan Muda Lee. Ketika Rong Xinlian melihat mobil mewah bernilai jutaan dolar itu, dia tercengang.
Dia selalu ingin tahu tentang situasi terkini putranya. Bagaimana dia terlihat begitu kaya? Bu, masuk ke mobil. Jericho Lee hampir melihat waktu itu. Saya naik bus dan segera pergi ke Green River. Dalam perjalanan, Jericho Lee menerima telepon dari Zhu Ting. Jericho Lee, apakah kamu akan mengunjungi Sungai Hijau hari ini? Ya. Oh, aku menyapa temanku, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Dengan kenalan, Anda tidak perlu khawatir terjebak.